Halo Mami-Mami Katolik, lagi-lagi saya dapat satu sudut pandang yang menarik dari video Father Mike Smith yang judulnya Setting Boundaries for Yourself and Others, atau membuat batasan-batasan bagi diri kita sendiri dan orang lain. Di sini Father Mike bilang, we get the behavior that we are willing to tolerate, yang artinya kita dapat perilaku yang kita bersedia untuk toleransi. Gini maksudnya, tiap orang punya toleransi yang berbeda-beda. Saya kasih contoh, waktu saya SD, mama saya itu adalah orang yang tidak mau bertoleransi dengan nilai ulangan yang jelek, apapun alasannya. Jadi saya dan kedua saudara saya udah tahu banget, kita sangat berusaha untuk nggak sampai dapat nilai ulangan yang jelek. Soalnya kita tahu kalau sampai nilai ulangan kita jelek, itu konsekuensinya panjang lebar dan sangat-sangat nggak menyenangkan dari mama saya. Tapi papa saya yang orangnya agak nyantai mau bertoleransi. Apalagi kalau hanya dalam hal nilai ulangan jelek. Apalagi juga kalau kita kasih dia alasan macam-macam yang melas-melas. Misalnya gak sempat belajar karena banyak PR atau ulangannya susah banget. Teman-teman kita yang lain juga dapat nilai jelek kok. Jadi perilaku kita akan berbeda ketika kita berhadapan dengan level toleransi yang berbeda. Sama mama saya, kita takut banget kalau mau minta tanda tangan pada saat ulangan kita jelek. Tapi sama papa saya, kita nyantai aja berani minta tanda tangan walaupun nilai ulangannya jelek. Atau teman-teman pernah nggak kayak gini? Kalau janjian sama si A, itu nggak pernah telat. Tapi kalau janjian sama si B, selalu telat. Kenapa bisa begitu? Ini bukan berarti kita lebih menghargai atau menghormati si A. Hanya kita tahu bahwa si A tidak akan mentoleransi orang yang suka terlambat. Sedangkan si B mau bertoleransi atau punya level toleransi yang tinggi terhadap orang yang suka terlambat. Kita sebagai orang tua, secara sadar atau nggak sadar, juga biasanya telah membuat batas-batas toleransi yang akhirnya akan membentuk perilaku anak-anak kita mulai mereka kecil. Jadi, teman-teman pernah tahu mungkin ya, lihat anak yang suka membentak orang tuanya atau bahkan berani memukul orang tuanya. Anak kecil gitu ya, kenapa bisa begitu? Karena orang tuanya mau mentoleransi perilaku tersebut. Atau ada anak yang kalau makan tuh lama banget ya, gak kelar-kelar. Atau makannya pilih-pilih dan rewel. Kalau perilaku tersebut ditoleransi sama orang tuanya, berarti perilaku itu akan tetap seperti itu dan tidak akan berubah. Sekali lagi, kita akan dapat perilaku yang kita bersedia untuk toleransi. Menurut Father Mike, ada 3 tahap yang kita bisa lakukan kalau kita mau menerapkan batas-batas toleransi kita terhadap orang lain. Yaitu, yang pertama, kita harus tahu batasan-batasan apa yang kita mau. Seperti mama saya tadi, dia sudah tahu bahwa dia tidak akan bertoleransi dengan nilai ulangan yang jelek. Lalu yang kedua, kita harus komunikasikan batasan-batasan itu kepada orang yang bersangkutan. Mama saya berulang kali dan dengan jelas mengkomunikasikan hal itu kepada kami anak-anaknya. Dan yang ketiga, kita harus mau untuk menerapkan batasan-batasan itu kepada orang lain. Kalau batasan-batasan itu dilanggar, harus ada konsekuensi. Seperti mama saya tadi, kami sudah tahu kalau nilai ulangan kami jelek, bakal ada konsekuensi, ceramah lah atau hukuman yang menanti. Kalau kita konsisten melakukan 3 tahap ini, kita akan membentuk perilaku orang sesuai dengan batas toleransi kita. Tapi, bagaimana dengan batas toleransi kita terhadap diri kita sendiri? Nah, pernah nggak mami-mami ini ngerasa seperti ini ya? Aduh, udah gendut banget, ini lemak di mana-mana, baju udah sempit, jalan nggak enak, napas sesek. Ini adalah suatu pertanda bahwa kita sebenarnya telah mencapai batas toleransi terhadap diri kita sendiri yang akhirnya dan seharusnya mendorong kita untuk merubah perilaku kita. Sayangnya, seringkali kita nggak suka dengan hal-hal yang ada di dalam diri kita atau tentang diri kita, tapi kita tidak mau merubah perilaku kita karena ternyata kita masih tahan, kita masih mau bertoleransi dengan hal-hal itu. Saya nggak suka jadi orang gemuk, tapi saya nggak mau diet atau merubah pola makan saya karena saya tetap masih mau bertoleransi dengan tubuh saya yang gemuk. Atau
rumah saya berantakan banget, sebenarnya saya nggak tahan, tapi saya males bebenah. Jadi artinya saya tetap mau bertoleransi punya rumah yang berantakan. Batas-batas toleransi kita juga dapat berhubungan dengan hal-hal yang spiritual. Santo Ignatius Loyola mempunyai satu latihan yang dinamakan The Two Standards. Jadi di sini ceritanya ada dua sisi atau dua kubu, sisi Tuhan dan sisi dunia. Ujung-ujungnya kita harus memilih, kita mau berada di sisi Tuhan atau di sisi dunia. Dan kalau kita memilih untuk berada di sisi Tuhan, berarti ada perilaku-perilaku di dalam kehidupan kita yang kita tidak bisa toleransi. Misalnya, kita malas berdoa, atau kita selalu jatuh ke dosa itu lagi, bisa marah, bisa bohong, mungkin gosip. Kita harus membuat diri kita gak tahan dengan dosa-dosa tersebut atau kelakuan-kelakuan tersebut, sehingga kita mau merubah perilaku kita. Karena balik lagi, toleransi kita lah yang akan membentuk perilaku kita. Kedengerannya berat sekali ya teman-teman, tenang aja. Saya juga cekot-cekot waktu pertama saya dengar tentang hal ini. Tapi jangan lupa teman-teman bahwa kita tidak pernah harus melakukan hal-hal seperti ini dengan kekuatan kita sendiri. Karena kita tahu bahwa ada rahmat Tuhan yang selalu tersedia untuk membantu kita. Sebagai penutup, saya mau mengajak teman-teman untuk sedikit berefleksi dengan saya. Hal apa saja di dalam kehidupan kita yang sebenarnya sudah membuat kita nggak tahan. Hal-hal yang nggak baik yang kita toleransi terus-menerus. Yuk teman-teman, kita mulai membuat batas-batas toleransi untuk kita sendiri sehingga kita bisa menjadi orang yang lebih baik. Kita bisa memilih untuk selalu berada di sisi Tuhan. Semoga Tuhan mau memberkati setiap usaha kita. Sampai ketemu di video yang selanjutnya.